Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini ada kegiatan negara tadi pergantian presiden yang ke-8. Presiden baru Bapak Prabowo Subianto menggantikan Bapak Jokowi. Saya mengambil suatu pelajaran dari acara tadi itu, kepribadian Prabowo yang cukup sederhana. Anda tahu sendiri kan Prabowo, dia akan rendahkan dirinya apapun demi kepentingan bangsa. Akhirnya banyak didatengin oleh beberapa negara asing untuk pelantikan presiden kita yang baru ini. Di situ seperti ada keakraban dengan Pak Prabowo. Kita tahulah kalau Pak Prabowo ini nggak usah diragukan lah dalam hal komunikasi. Sudah banyak makan lah berhadapan berapa tokoh-tokoh itu sudah biasa lah. Jadi nggak ada kekurangan atau apa, seperti cair aja lah. Seperti sama putusan dari Arab Saudi atau dari mana Rusia, itu cair aja. Persahabatan yang kelihatan nampak sekali lah. Karena sudah banyak saling kenal. Pilpres ini kan suatu pertandingan, Pak. Jadi kita perlu belajar untuk memahami sebuah kompetisi. Dan kita harus berani belajar dan untuk berani menerima sebuah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terima Prabowo sebagai presiden kita yang bersama. Lupakan kemarin kompetisi apapun, wajarlah orang kalau ada kompetisi itu mungkin saling mengunggulkan mana yang dibela dan akan menjatuhkan mana yang dilawan. Itu wajar saja, itu tidak bisa kita lawan. Pasti akan terjadi, namanya kompetisi itu pasti ada pertandingan, ada yang saling hujat. Tapi saat ini kita selesaikanlah. Sudah, kita dukung Prabowo sebagai presiden untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya menaruh harapan tadi melihat pidato Pak Prabowo itu, Prabowo menjadi dirinya sendiri. Saya tuh kadang-kadang melihat kalau orang tuh bicaranya cuma kaku, monolog seperti orang pidato, itu mungkin kalau saya lihat apa? Hanya cuma dipoles saja, asli dalamnya tidak. Apa ya, mungkin bisa dilihat, ya kemunafikan lah perbicaraan. Tapi kalau saya lihat Prabowo itu dengan gayanya tadi Prabowo, sampai dia sangat begitu, intonasi dengan nada itu apa? Waktu saat dia menjaga untuk NKRI. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Rakyat harus bebas dari ketakutan. Bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Dia ingin semua ini bersatu, dia ingin menampung semua lawannya itu. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Dia ingin semua ini bersatu. Dia ingin menampung semua lawannya itu. Padahal Anda tahu sendiri kan bagaimana Anies menjatuhkan Prabowo waktu di debat itu. Ini Prabowo ini bukan ecek-ecek. Dia sudah jenderal atau semuanya. Bisa aja dia dilecehkan oleh seorang Anies. Dia marah, dia terusik. Tapi demi NKRI, dia terima semuanya. Dia sambut, dia sebutkan tadi semuanya. Itu di satu itu saya lihat sisi Prabowo tadi ada keseriusan ingin membawa negeri ini insya Allah lebih baik. Saya nggak berani mendahului. Kita ini cuma sekarang apa? Belum bisa mengadili Prabowo karena dia belum bekerja. Cuma kita ini cuma berharap bangsa ini dipegang Prabowo bisa lebih baik. Satu lagi dalam gayanya dia berbicara tadi, yang saya ambil terus dari pertama itu apa? Tentang kepedulian dia terhadap rakyat kecil itu.
Yang dia bilang apa? Ini rakyat kecil ini karena apa? Ada satu permasalahan di negeri itu apa? Korupsi yang besar, dia bilang. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Dia tidak menganjurkan apa? Semua stafnya dia itu apa? Jangan makan APBN. Dan tadi dia mengutip tadi seorang tukang becak itu, dia prihatin. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Dia tidak menganjurkan apa? Semua stafnya dia itu apa? Jangan makan APBN. Dan tadi dia mengutip tadi seorang tukang becak itu, dia prihatin. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Umur 70 tahun masih becak. Ini pemimpin. Jadi pemimpin itu apa? Sekalipun dia sudah di atas, dia tahu yang bawah. Jangan cuma yang atas saja. Jangan cuma pemimpin nanti maaf loh, ngurusin oligarki aja, bagi-bagi proyek. Enggak. Lah, di sini diucapkan oleh Prabowo di mimbar tadi itu. Pertama dia jadi presiden. Dia mengatakan ada tukang becak 70 tahun masih. Itu yang saya pikirkan. Jadi bagi saya kalau pemimpin itu sudah mengenal rakyat kecilnya, dia akan baik ke atas. Dan intonasi berapa kali dengan gaya ingin memukul meja itu suatu apa ya, pemberontakan. Dia ingin merubah negeri ini. Kalau cuma pidato nanti korupsi saya bebasin, itu basa-basi semuanya. Apa? Hentakan kesungguhan ingin melawan untuk korupsi. Saya tunggu Pak Prabowo tekad Anda. Lawan Pak, siapapun, mau itu staf Bapak, mau ketua partai, mau siapapun lawan Pak. Nggak usah Pak, nggak usah takut dengan partai-partai Pak. Rakyat bersama Anda. Kalau Bapak bisa melawan korupsi, saya bicara gini, saya berharap Pak. Bukan saya mau marah kepada Bapak, mau ngajarin enggak. Kita ini berharap Pak, keberadaan Bapak itu bisa membawa negeri ini lebih apa ya, bermartabat dan rakyat kecil ini ada kebahagiaan. Jujur aja, selama ini rakyat kecil nggak pernah dilihat. Dikasih sembako, besok makan ditinggal. Nggak berubah juga itu kampung itu. Ini apa? Saya nggak butuh itu. Saya butuh apa? Bapak tengok ini satu rati yang tukang becak, ada perubahan. Bapak mungkin nggak bisa merubah 1%. Minimal Bapak sudah mulai. Jadi biar besok penggantinya akan memulai. Kalau cuma dikasih sembako besok, ya miskin lagi. Itu yang saya lihat dari Bapak. Ingin memberantas korupsi, itu aja Pak. Andaikan negeri ini kok bebas korupsi Pak, ini negeri ini berkah Pak. Jujur aja Pak. Yang harusnya rakyat ini semua makmur, cuma dimakan oleh para koruptor aja Pak. Apa yang nggak ada di negeri ini Pak? Sumber daya alam semuanya Pak. Tolong Bapak pikirkan, kembalikan ke rakyat lagi Pak. Itu yang saya berharap dari sikap Prabowo tadi pidato. Ini ujian bagi Bapak menjadi presiden. Kenapa? Bapak harus mikirin rakyat kecil. Saya ucapkan selamat Bapak untuk berjuang, merubah negeri ini. Pikirkan Pak rakyat kecil, supaya rakyat ini nanti bisa bekerja. Yang tadi 70 tahun tukang becak, tidak perlu lagi dia bekerja. Ini kezaliman Bapak. Saya pikirkan untuk pejabat-pejabat cuma, kok bisa Anda hidup mewah, rumah mewah, makanan hidangan indah, sementara rakyat Anda itu masih ada yang becak umur 70 tahun. Itu terkutuk itu. Karena nggak boleh. Makanya itu para rasul itu semua seperti Yesus, Nabi Muhammad, nggak pernah hidupnya
mau lebih senang dari orang miskin karena dia harus membela orang kecil. Nah, di sini saya lihat karakter Bapak ini ada tekanan di situ. Saya berharap Bapak mengambil hikmah tadi perkataan itu yang saya juga pernah mengutip dari kalau nggak salah dari Imam Ali. Teman 1000 sedikit, musuh 1 kebanyakan. Inilah jaga Pak persatuan Indonesia. Negeri ini capek Pak, dibelah, saling permusuhan nggak berhenti. Nanti kubu ini kalah, ini terus mau dilawan. Marilah sini semua bangsa Indonesia. Kita tuh mendapat pemimpin yang baik itu baru setengah jalan. Memiliki pemimpin yang bagus adalah sesuatu yang penting. Namun tidak pernah cukup, sebab itu baru separuh jalan. Separuh lagi, kesiapan rakyat untuk taat pada pemimpin, serta kesadaran mereka akan kewajiban dan tugasnya. Itu kutipan dari Imam Ali. Jadi sehebat apapun pemimpin, kalau rakyat juga tidak mendukung, nggak akan terjadi apa-apa. Para rasul itu semuanya itu bisa berjalan cuma itu apa? Ya didukung ada sahabat-sahabat rakyat yang setia. Saya kepingin Bapak ini mewakili pemimpin yang benar di sini. Ini harapan saya, Pak. Saya belum lihat Bapak bekerja. Ini harapan aja. Dan saya juga kepada rakyat Indonesia, kalau sekiranya Pak Prabowo itu dalam semua kebaikan, ayo kita dukung sama-sama. Tidak perlu kita saling menghujat, ingin menjatuhkan. Apa sih? Ini negeri kita sendiri. Ini kita sesama bangsa Indonesia. Kita bukan melawan penjajah. Ayo kita dukung kalau emang sekiranya niatan Pak Prabowo ini baik. Sudahlah, hentikan permusuhan. Saya kepingin bicara ke depan ini bagaimana kita lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini membuat lebih baik. Kita menunggu kerja Bapak yang cepat Pak. Terutama Pak tadi Pak, tolong Pak perhatikan untuk hasil bumi Pak. Sesuai di undang-undang itu Pak. Hasil bumi itu kalau bisa diolah oleh negara, dikembalikan kepada rakyat Pak. Bukan dikembalikan kepada swasta atau kelompok-kelompok tertentu. Akhirnya yang kaya itu cuma hanya segelintir orang Pak. Negeri kita ini banyak hasil alamnya Pak. Pokoknya saya berharap aja lah. Bukan saya mau menasihati Bapak bisa berpikir lebih bagus, bisa membuat negeri ini lebih baik. Akhir kata, saya ingin mengucapkan kepada Pak Prabowo, selamat bekerja, semoga jayalah negeriku. Merdeka.